ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا. Cerita tentang menangisnya seorang laki-laki yang usianya dikatakan masih muda, tapi masih mudanya bukan kategori 30 tahun ke bawah, 30 tahun ke atas. Ya. Jadi dia menangis di sisi kuburan ibunya yang baru saja selesai dimakamkan. Jadi ceritanya ibunya meninggal nih. Dan dia menangis. Di sebelahnya ada seorang ustadz yang mencoba menenangkannya. Ya. Sudahlah, kita bersabar saja karena ini ketetapan dari Allah, ini qadarullah. Yang wajib kita semua bersabar atas setiap ketetapan yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Tapi si pemuda ini menjawab, Ustadz, saya itu nangis bukan karena kematian ibu saya. Saya itu menangis meratapi betapa tidak beruntungnya ibu saya bernasib punya anak kayak saya. Baru kali ini saya merasakan begitu sedih meratapi tidak beruntungnya ibu saya memiliki anak seperti saya. Emang kenapa katanya? Bayangkan ketika ibu saya mau meninggal, saya nggak punya ilmu untuk sekedar tahu apa yang harus saya lakukan ketika ibu saya mau meninggal. Saya bahkan nggak tahu harus berlaku apa ketika ibu saya baru selesai meninggal. Bahkan yang lebih tragisnya, bahkan jangankan untuk mengimami sholat jenazah ibu saya, bahkan saya pun nggak tahu apa yang saya baca ketika ustadz tadi memimpin sholat jenazah. Yang saya bisa lakukan hanyalah ustadz takbir, saya ikut takbir, ustadz takbir lagi, saya ikut takbir lagi, ustadz takbir lagi, saya ikut takbir lagi. Dan saya nggak ngerti saya harus baca apa. Bahkan lebih sedih lagi perasaan saya, ya Allah, betapa tidak beruntungnya ibu saya memiliki anak seperti saya yang nggak bisa mendoakan ibu saya bahkan ketika ibu saya sudah berada dalam liang lahatnya mereka. Dan yang seperti ini ibu, walaupun ini cerita, ini kondisinya banyak. Betul nggak? Betul ya. Padahal kalau boleh saya tanya, apakah kematian pasti akan menghinggapi kita semua? Pasti. Ya, karena kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Itu sudah rumus. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Itu tidak bisa tidak. Ya. Pasti merasakan yang namanya kematian. Bodohnya kita, ummahat dan akhwat, ketika kita tahu bahwasanya ya kita pasti akan ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was sabarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jadi kita akan diuji dengan wa naqsim minal anfus. Kehilangan nyawa itu sesuatu yang pasti. Yang jadi permasalahan, banyak di antara kita tahu kita akan ditinggalkan mati oleh orang-orang tercinta kita. Kalau posisinya ibu-ibu, ditinggalkan suami, ditinggalkan anak, ditinggalkan orang tua. Tapi kita nggak tahu ilmunya apa yang harus dilakukan ketika kita mendapatkan orang yang sedang sakaratul maut.
Sehingga ujung-ujungnya yang dipanggil ustadz lagi, yang dipanggil ustadz lagi. Saya punya satu pertanyaan kepada kita semua. Seandainya kita sakaratul maut, siapakah yang kita harapkan? Siapakah yang kita harapkan akan menjadi orang yang membimbing di telinga kita dengan kalimat, "Ibu, ikuti saya pelan-pelan ya Bu. La ilaha illallah." Pengen nggak kalau yang ngebimbing itu anaknya langsung atau suaminya langsung? Saya bertanya, seandainya ibu-ibu diberikan pilihan, kalau suatu saat jasad kita sudah berkalang tanah, ruh kita sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, menyisakan kita yang terbujur kaku di depan shaf salat. Pertanyaannya, siapa yang paling kita kehendaki untuk bisa menjadi salat jenazah bagi diri kita? Siapa? Anak kandung kita. Yang jadi permasalahan, jangankan kita mengajarkan kepada anak-anak kita, kita aja nggak tahu fikih tentang penyelenggaraan jenazah. Padahal kita semua pasti akan menghadapi yang namanya kematian. Kematian orang-orang yang ada di sekitar kita, yang itu akan membutuhkan ilmu, tapi kita nggak tahu. Sehingga akhirnya kita meratap. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah ibu-ibu, kalau sudah tahu begitu, kenapa nggak mau belajar? Kenapa tidak mau belajar? Ya? Kenapa tidak mau belajar? Ya? Saya nggak tahu Ustaz. Kalau di zaman sekarang ibu bilang nggak tahu, itu sudah nggak punya dalil lagi nanti di hadapan Allah. Kajian ada di mana-mana, ilmu ada di mana-mana. Keinginan kita untuk hadir di majelis ilmu lah yang kurang. Apalagi yang masih muda ini. Kadang-kadang saya sering ngomong begini, salah satu ciri zaman kita mendekati akhir itu adalah ketika para pemuda-pemudinya mau hadir di kajian yang temanya cuma tentang dua. Yang pertama romansa percintaan, yang kedua tentang akhir zaman. Ya. Tentang romansa percintaan, senang benar kalau ada training pranikah. Ya, yang sudah kami selenggarakan dulu. Bayangkan kami menyelenggarakan training pranikah, sasaran kami 100 orang peserta. Buka jam 6 pagi, jam 12 siang sudah ditutup pendaftaran. Kenapa? Overload. Daftar tunggunya bahkan sampai ke bawah. Sampai ada yang sounding ke saya, "Saat kapan sesi keduanya?" Saya pikir kalau terkait masalah percintaan aja rame datang. Tema akhir zaman, saya masih ingat. Saya pernah bikin kajian tematik, di flyer saya tulis judulnya Dajjal sudah pasti muncul dari negeri Khurasan. Peserta yang datangnya itu tempat kapasitasnya terbatas sampai dengan kurang lebih 250 orang. Saya bilang Masya Allah luar biasa. Tapi ketika pembahasannya tentang dosa-dosa besar, pesertanya nyiut. Sehingga saya berpikir, apa pada nggak punya dosa ya? Ya, apalagi pelajaran tauhid, banyak nggak mau datang. Senang datangnya dengan materi-materi tertentu. Saya bahkan pernah bertanya, mohon maaf kalau orangnya ada di sini. Dulu kajiannya masih terbatas di sekretariat. Saya tanya, "Mbak, kenapa datang ke tempat kami ikut kajian?" Jawabannya kebaca sama saya. Dan dia jujur, kata materinya menarik Pak Ustadz. Kalau materinya saya rubah sekarang, kira-kira mau ikut enggak? Terdiam dia. Karena yang diarah adalah materi. Materinya itu ya bagaimana mencari suami idaman. Ya, sekitar gitu. Jadi ini udah salah niat. Padahal kita diwajibkan menuntut ilmu itu dalam semua aspek kehidupan. Termasuk yang saya contohkan tadi. Itu kan ilmu pasti itu. Dalam artian ilmu pasti itu kita semua pasti mati, maka kita wajib punya ilmu bagaimana mempersiapkan kematian kita. Betul nggak? Pertanyaan saya, ibu-ibu sudah ada yang ngajarin belum? Atau sudah pernah mengajarkan belum sama keluarga? Kalau saya sakit nanti apa yang harus kamu lakukan? Kalau saya meninggal nanti bagaimana cara mandiin saya? Udah diajarin belum? Belum.
andalannya rukun kematian. Bu, saya sudah pernah berkali-kali mengkoreksi berbagai macam rukun kematian. Tata cara mereka memandikan saja banyak yang salah. Kalau boleh menyebutkan nama Allah, saya katakan demi Allah mereka banyak yang salah. Yang mencegah saya untuk beradu argumen adalah akhlak dan adab, di mana kita sebagai seorang mukmin tidak boleh berdebat di hadapan mayit. Saya ngelihat rukun kematian mandiin laki-laki, mandiin laki-laki, ya Allah, kemaluan sampai kemana-mana. Sehingga saya menjerit dalam hati saya, beginikah kita memperlakukan jenazah? Bukankah Allah telah mewajibkan, bukankah Rasul telah mengajarkan kepada kita agar kita memperlakukan jenazah sama seperti orang hidup? Saya tanya ibu-ibu sama ibu-ibu, ibu-ibu sama anak kandung laki-laki boleh nggak terlihat semua auratnya? Enggak. Sama anak perempuan boleh nggak terlihat auratnya? Kalau aurat yang apa, seperti yang biasa, rambut, ya kan, kaki, tangan terlihat sama anak perempuan nggak apa-apa. Tapi mohon maaf, kalau ibu pakai celana hot pants di hadapan anak gadis boleh nggak? Enggak, karena adabnya. Kalau masih hidup saja seperti itu, apalagi sudah meninggal. Saya lihat mereka mandikan tuh dibuka semuanya, astagfirullah. Apalagi jelas-jelas itu nggak ada hubungan kekerabatan, hanya rukun kematian. Yang perempuan mandiin, kosok-kosok pokoknya, dadanya nggak ada tutup-tutupan pokoknya. Sampai saya ngebatin ini, ya Allah, di mana ilmunya mereka? Diajarin nggak mau, didatengin kabur. Disediakan ilmunya, mereka nggak mau belajar. Kamul Janais Albani, kebanyakan yang ngaji lah tua-tua. Di mana mereka ini yang pantasnya diurus, dimandiin, bukan yang bakal calon mandiin. Saat mati kan nggak kenal umur, iya, tapi sunnahnya kan yang tua duluan. Walaupun yang apa? Walaupun yang muda juga kadang-kadang lebih cepat duluan sih, betul nggak? Coba nih kalau saya tes satu-satu nih, bisa nggak cara mandiin mayat? Banyak yang nggak bisa. Padahal kalau ditanya, ibu kalau milih dimandiin sama rukun kematian sama anak kandung, milihnya dimandiin siapa? Anak kandung. Yang jadi masalah kemana ilmunya selama ini? Atau nih kalau saya tes nih sama saya ya, terlepas dari perbedaan masalah fikih, janganlah itu mah serem amat Ustadz. Contohnya, saya pernah ngetes bapak-bapak cara mandi junub. Banyak yang nggak tahu, taunya mandi junub tuh sampoan aja. Sampai ada yang ngomong gini, udah punya cucung baru tahu tata cara mandi junub yang benar. Kan lucu jadinya. Pertanyaan saya, ilmunya selama ini kemana? Nih ibu-ibu nih kalau saya tes satu-satu tata cara mandi junub, bisa jadi banyak yang nggak benar semua nih. Aduh, udah mau meninggal baru tahu tata mandi junub. Udah nggak pernah junub lagi yang jadi masalah. Ya kan? Ini kan pertanda, Bu, bahwasanya memang selama ini kita jauh dari ilmu. Makanya kita wajib paham. Nih, Bu, kita itu diwajibkan oleh Allah, thalabul ilmi fardhatun ala muslimin wa muslimatin. Namanya menuntut ilmu itu diwajibkan, fardu ain untuk perkara-perkara ilmu tertentu, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan.